warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Regini Derin Syafa dari kelas reguler B dengan NIM P13374312200089. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pemeriksaan kualitas air. Nah, untuk melakukan pemeriksaan air ini harus dilakukan dengan beberapa pengujian. Pengujian yang pertama yaitu tes penduga, yang kedua tes penegasan, dan yang terakhir tes pelengkap. Kali ini saya mengutip dari beberapa referensi. Air adalah materi yang penting dalam kehidupan. Air juga merupakan senyawa kimia yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi ini, dan tidak dapat digantikan oleh senyawa lain. Semua makhluk hidup mengandung air dan memerlukan air di dalam kehidupannya. Terlihat dalam sel yang hidup, sebagian besar tersusun oleh air. Makhluk hidup sangat membutuhkan air, khususnya sebagai air minum. Namun, air juga dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti diare. Karena air merupakan media yang paling mudah untuk penyebaran penyakit. Sehingga konsumsi air harus memperhatikan syarat-syarat yang berlaku. Menurut ilmu kesehatan, setiap orang memerlukan air minum sebanyak 2,5 sampai 3 liter setiap hari, termasuk air yang berada dalam makanan. Dan banyaknya air yang diperlukan tubuh tergantung pada situasi dan kondisi pada kegiatan sehari-hari yang dapat dipengaruhi oleh suhu udara dan juga intensitas gerak. Masyarakat banyak mengkonsumsi air minum dari air tanah, air sumur, maupun air isi ulang. Air minum adalah air yang telah melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Air minum yang aman bagi kesehatan yaitu apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi, dan juga radioaktif. Parameter wajib penentuan kualitas air minum secara mikrobiologi adalah total bakteri coliform. Coliform merupakan suatu kelompok bakteri yang digunakan sebagai indikator adanya polusi kotoran dan kondisi yang tidak baik terhadap air, susu, dan juga produk susu. Adanya bakteri coliform di dalam makanan dan minuman menunjukkan adanya mikroba yang bersifat enteropatogenik dan juga toksigenik yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Untuk menguji kualitas air, maka diperlukan pemeriksaan MPN atau Most Probable Number yang dilakukan untuk pemeriksaan kualitas air minum, air bersih, air badan, air pemandian umum, air kolam renang, dan pemeriksaan angka kuman pada air PDAM. Metode yang digunakan untuk pemeriksaan air dilakukan dengan 3 tahap, yaitu uji penduga, uji penegasan, dan juga uji penguat atau uji pelengkap. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan untuk pemeriksaan kualitas air. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai langkah kerjanya. Langkah awal yang dilakukan dalam pengujian kualitas air ini yaitu sterilisasi alat menggunakan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah itu, dilakukan pembuatan media. Media yang digunakan yaitu media lactose broth, Brilliant Green Lactose Pea Broth, dan Eosin Methylene Blue. Untuk pengujian yang pertama yaitu uji penduga. Uji penduga ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya bakteri coliform di dalam sampel air. Pemeriksaan pada tes ini dengan menginokulasi pada media lactose broth, dilihat ada tidaknya pembentukan gas di dalam tabung Durham setelah diinkubasi selama 24-48 jam pada suhu 35-30 derajat Celcius. Bila terdapat pembentukan gas dalam tabung Durham, maka tes air minum menurut Kemenkes RI nomor 907 dinyatakan positif mengandung bakteri, dan bila setelah 48 jam tidak terbentuk gas, maka hasil dinyatakan negatif dan tidak perlu melakukan penegasan. Pada tahapan ini, langkah pertama yaitu menyiapkan 9 tabung reaksi berisi LB steril yang sudah dilengkapi dengan tabung Durham.
Kemudian menuangkan sampel air dengan menggunakan pipet steril secara aseptif dengan volume yang berbeda-beda, yaitu sebanyak 10 ml, 1 ml, dan juga 0,1 ml pada setiap 3 tabung reaksi. Setelah itu diinkubasi selama 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Dan apabila dalam 24 jam belum ada pertumbuhan, maka diteruskan pengamatan selama 48 jam. Nah, berikut ini adalah contoh dari hasil tes penduga yang dikutip dari Jurnal Ilmu Alam Indonesia. Pada gambar A, sampel air isi ulang positif mengandung bakteri coliform dengan terbentuknya gelembung gas pada media Lb. Dan untuk gambar B, yaitu sampel air sumur, dinyatakan positif dengan terbentuknya gelembung gas pada media Lb. Setelah melakukan uji penduga, selanjutnya yaitu melakukan uji penegasan. Pada pemeriksaan tes penegasan ini dilakukan dengan penanaman pada media BGLB yang dilihat ada tidaknya pembentukan gas dalam tabung Durham setelah diinkubasi selama 48 jam. Bila terbentuk gas dalam tabung Durham, maka tes dinyatakan positif. Pada pengujian ini disiapkan masing-masing tabung reaksi berisi 10 ml BGLB yang sudah dilengkapi dengan tabung Durham. Kemudian tambahkan 1-2 ose Lb yang sudah dinyatakan positif, kemudian ditanamkan ke media BGLB. Satu tabung Lb positif ditanam pada satu seri BGLB. Kemudian diinkubasi selama 24 jam pada suhu 45 derajat Celcius. Berikut ini adalah contoh dari hasil tes penegasan yang dikutip dari Jurnal Ilmu Alam Indonesia. Berdasarkan hasil dari jurnal tersebut, pada gambar A, sampel air isi ulang itu hasilnya positif dengan adanya gelembung gas. Dan untuk gambar B, dengan sampel air sumur hasilnya dinyatakan negatif karena tidak terbentuknya gelembung gas pada tabung Durham. Untuk pengujian yang terakhir yaitu uji pelengkap atau uji penguat. Dalam uji pelengkap atau penguat ini dilakukan untuk memeriksa bakteri coliform yang tampak pada media BGLB yang sudah dinyatakan positif pada uji penegasan. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu pertama, siapkan sampel air yang dinyatakan positif pada uji penegasan. Kemudian pijarkan ose menggunakan bensen agar steril. Kemudian inokulasikan sampel positif dari media BGLB menggunakan jarum ose ke permukaan media EMB secara zigzag. Lalu setelah itu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah itu mengamati pertumbuhan koloni yang tumbuh pada media EMB. Setelah semua pengujian selesai, selanjutnya yaitu menentukan nilai MPN coliformnya dengan cara mencocokkan antara hasil analisa dengan tabel MPN. Berikut adalah contoh dari hasil uji coba penguat yang dikutip dari Jurnal Ilmu Alam Indonesia. Pada gambar A, terlihat bahwa sampel air isi ulang positif mengandung koloni bakteri E. coli yang ditandai dengan adanya bakteri yang timbul pada media EMB. Sedangkan pada gambar B, yaitu sampel air sumur dinyatakan negatif bakteri coliform karena tidak ada bakteri yang timbul pada media EMB. Sekian sedikit penjelasan dari saya mengenai uji pemeriksaan kualitas air. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.